Tuhan, Shalom. Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan dalam Tuhan kita, amin. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk melayani dan Tuhan berikan kekuatan untuk bisa melayani pada hari ini. Ya, keadaannya kalau minggu ini saya lagi kurang fit ya, istri juga. Jadi saya duluan, itu baru istri. Saya puji Tuhan hari ini Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk tetap bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan yang saya bawakan, saya beri judul Winter is 2024 ya. Memenangkan pertandingan di tahun 2024. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Bisa di next. Ya, di sini sudah saya siapkan Bapak Saudara kasihan Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah masuk di tahun 2024. Kita sudah melewati tahun 2023. Banyak hal yang terjadi di tahun 2023. Ya, tapi biarlah apa yang sudah berlalu telah berlalu. Ini yang baru sudah datang ya. Tahun baru 2024, kita fokus di tahun yang baru ini. Dan biasanya kalau tahun baru pasti kita punya semangat yang baru, amin? Punya pengharapan yang baru ya, makanya banyak orang yang buat resolusi tahun baru. Buat apa bikin resolusi sih tahun baru? Biar tahun yang baru ini nggak sama kayak tahun-tahun yang sebelumnya, betul ya? Ada orang yang mempunyai pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Berbagai hal ya, ada orang yang berharap karirnya di tahun ini semakin baik, ada yang berharap ekonominya semakin stabil di tahun ini, ada yang berharap keluarganya makin harmonis, ada yang mungkin belum punya pasangan hidup ya berharap dapat jodoh di tahun ini ya, ada yang mungkin berharap bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik di tahun ini. Ada juga yang mungkin bicara tentang kerinduan tentang kerohanian ya, ingin biar kerohaniannya semakin baik di tahun ini, semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta dengan Tuhan ya, semakin melayani Tuhan lebih lagi, semakin hidupnya berdampak, menjadi berkat, dan tentunya dengan tujuan hidup kita, di mana hidup kita semakin serupa dengan karakter Kristus, amin. Ya. Dan banyak hal lagi yang mungkin banyak kita harapkan di tahun yang baru. Ya, dan itu hal yang baik Bapak Saudara. Nah, sesuatu yang kita ingin capai itu berarti kita mempunyai tujuan hidup. Di tahun 2024 kita memiliki tujuan, memiliki visi, ya, memiliki resolusi. Itu adalah hal yang baik. Kenapa? Kalau orang nggak punya tujuan, maka hidupnya akan nggak ada gairahnya, nggak ada arahnya. Betul nggak Bapak Saudara? Tapi kalau orang yang punya tujuan dalam hidupnya itu terarah ya, dan penuh dengan gairah dalam kehidupan, penuh dengan semangat. Makanya bagi Bapak Saudara yang belum punya resolusi tahun 2024, yang belum punya visi tahun 2024, yang belum punya pengharapan di tahun 2024, ayo ambil waktu catat di tahun ini apa yang saudara ingin harapkan, apa yang ingin saudara capai di tahun ini ya. Dan tentunya jangan lupa bahwa semuanya itu kita bawa di dalam tangan Tuhan ya, agar apa yang kita rencanakan tidak keluar dari rencana Tuhan, amin. Amin. Jadi kita harus tetap memiliki visi ya. Tentunya di dalam gereja kita Tuhan memberikan visi bagi gereja di tempat ini, yaitu nyatalah kasih setia Tuhan ya. Itu juga kita harus genapi dan harus terus imani di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab tadi dituliskan menggambarkan bahwa
Kehidupan Kristen ini bagaikan sebuah pertandingan. Bertanding untuk meraih kemenangan. Apa hubungannya sih sama resolusi? Apa hubungannya sama tujuan hidup? Apa hubungannya sama visi di tahun 2024? Ya, kita kan ingin mencapai suatu tujuan, betul kan? Jadi ada suatu pertandingan gitu, pertandingan iman, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita percaya apa yang kita harapkan ini terjadi atau enggak? Apakah kita percaya apa yang kita inginkan ini, apa yang ingin kita capai ini bisa kita capai sungguh-sungguh di tahun 2024 ini? Jadi ada pertandingan iman yang harus kita lalui. Ya, makanya untuk meraih kemenangan itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Namanya pertandingan itu berarti ada sesuatu usaha yang lebih yang harus kita lakukan, betul nggak? Nggak bisa orang bertanding dia nggak tahu cara tandingnya, betul nggak? Kalau dia nggak tahu cara bertanding, pasti yang dia dapat apa? Bukan menang, Bapak, tapi menang nangis. Ya. Makanya kita harus tahu caranya bertanding, sehingga apa? Kita bisa sungguh-sungguh menang, meraih apa yang kita inginkan di tahun 2024 ini. Amin. Makanya gak heran ada orang yang setiap tahun bikin resolusi, setiap tahun bikin visi, ya, tapi baru jalan 1 bulan, 2 bulan, udah lupa. Ya. Ada yang baru jalan 1 bulan, 2 bulan dijalani, habis itu udah stop, nggak lagi dilakukan. Itu nggak bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia sudah kalah dalam pertandingan iman. Ya mungkin ada orang yang berharap, ya saya ingin di tahun 2024 ini karir saya itu semakin baik. Tetapi ketika berjalan, ini aja udah susah. Udah kayaknya gini aja dia udah cukup. Nah itu, udah nggak percaya, udah kalah dalam pertandingan iman. Sehingga apa? Nggak bisa lanjut, nggak bisa. Ya, ada orang yang mungkin rindu Tuhan, tahun ini kasih saya jodoh, ya, kasih saya pasangan hidup. Tapi pas berjalannya, kayaknya nggak ada yang saya suka. Kayaknya mana nih Tuhan, kapan kasih saya jodoh? Udah saya pilih sendiri aja deh. Nah, itu orang kalah dalam pertandingan iman, dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa kasih pasangan hidup daripada Tuhan. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang kita harapkan. Banyak, ya, ada yang ingin, Tuhan saya pengen lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya kan, wah berarti bagus ya. Tiba-tiba di tahun itu ada banyak masalah datang. Udah capek, gimana mau dekat sama Tuhan? Masalah begitu banyak, udah kalah dalam pertandingan iman, Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang paling sering tuh, yang wanita resolusi itu apa? Diet, ya. Wah, diet. Ya, besok. Akhirnya nggak jadi ya, udah kalah dengan pertandingan iman. Nah, jadi di setiap visi kita, setiap apa yang ingin kita capai, tujuan itu ada namanya pertandingan iman yang harus kita lalui, Bos. Nah, saya percaya ada perkara-perkara baik yang Tuhan sediakan sepanjang tahun 2024 bagi kita semua ya, dari Januari sampai Desember. Itu Tuhan sudah sediakan hal-hal yang baik. Dan kita perlu meraihnya dengan iman kita. Amin. Kita perlu meraihnya dengan iman kita. Nah, kita harus tahu apa aja yang harus kita lakukan sih untuk kita bisa meraih kehidupan yang penuh dengan kemenangan di tahun ini. Nah, ada 3 hal yang akan saya bagikan pada hari ini. Ya. Apa saja yang kita dapat lakukan untuk kita bisa meraih kemenangan? Yang pertama, next. Yang pertama adalah membuang beban dan dosa. Seperti ayat yang tadi kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, kalau ada atlet yang mau lari, biasanya dia pakai kostumnya itu pasti seringan mungkin, betul nggak? Gak ada tuh atlet lari, dia pakainya jas, pakai celana jeans, pakai sepatu boot. Gak mungkin, Saudara. Pasti dia kalah, betul gak? Karena apa? Itu jadi rintangan bagi dia untuk bisa menang. Betul gak, Saudara? Jadi dia harus pakai yang ringan. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam pertandingan iman dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bertanding dalam iman kita harus tanggalkan apa yang menjadi beban hidup kita. Di sini dikatakan apa sih yang harus kita tanggalkan? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata yang begitu merintangi kita adalah beban dan dosa. Kalau bicara soal dosa itu udah jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Dosa itu hal yang
berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah larangan Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah jelas. Tapi kalau beban, itu sebenarnya bukan dosa. Tetapi beban itu apa? Beban adalah segala sesuatu yang mengikat kita, yang akhirnya membuat kita sulit untuk bertumbuh dan melangkah maju. Ya. Sebuah beban itu bukan dosa, yang meskipun pada titik tertentu beban itu nanti akan menjadi dosa. Ya. Beban itu bisa apa sih? Bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga dan pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau saudara tanya, memang hobi dosa? Enggak, hobi nggak dosa, saudara. Tapi kalau hobimu, ya itu menjauhkan dirimu dari Tuhan, itu bisa jadi dosa, betul nggak? Kalau misalnya ada orang hobi suka jogging jalan pagi ya, setiap pagi, dosa nggak? Nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau dia pakai jogging, dia pakai waktu ibadah untuk jogging, nah dia akhirnya jadi dosa. Ya. Kalau ada orang yang luka hati, saya mau tanya, orang sakit hati itu dosa nggak? Enggak, karena hatinya dilukai, jadi sakit, itu wajar manusia, betul nggak? Tapi kalau sakit hati itu didiamkan, maka yang muncul apa? Benci, dendam, ya nggak bisa mengampuni. Nah itu yang jadi dosa, itu yang menjadi penghambat. Makanya kita harusnya membuang semua beban dan dosa yang merintangi kita. Itu yang akan menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa bertanding dengan maksimal. Ya, ada orang yang misalnya merasakan beban yang begitu berat dalam kehidupannya, stres boleh nggak? Stres dosa nggak? Stres itu sebenarnya nggak dosa, itu adalah wajar ketika kita mengalami masalah yang bagaimana. Tetapi yang dosa adalah kalau kita membiarkan stres itu di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Akhirnya muncul apa? Kita namanya nggak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Kalau kita percaya, kita nggak stres. Amin. Makanya setiap beban-beban dalam kehidupan kita yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita mau bertanding, kita mau memenangkan pertandingan, kita harus tanggalkan, maka kita taruh di bawah kaki Tuhan. Ya apa? Ya kan? Dalam firman Tuhan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang di tahun 2023 itu masih sakit hati, di tahun 2024 buang sakit hati. Ya. Gak ada gunanya, itu merugikan kita. Kita gak bisa menang dalam pertandingan itu yang menghambat engkau untuk mencapai tujuanmu di tahun 2024. Itu yang menghambat berkat Tuhan di tahun 2024. Orang yang masih suka hobinya nih, yang hobinya yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, ya ganti hobinya yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini yang bapak-bapak tadinya nongkrongnya di pengkolan tuh jalannya, berhenti nongkrong nih sama pria-pria berkarakter Kristus tempat ini, ya. Ibu-ibu yang suka nongkrongnya itu di depan sekolahan yang menggosip, ya berhenti, ya nongkrong sama ibu-ibu dekat Tuhan tempat ini, amin. Ya, ubah kebiasaannya baru, saudara. Ya, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita ubah, Bapak Ibu. Jangan kita biarin, kita buang tuh yang gak bagus dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menghambat merintangi kita untuk mencapai tujuan kita di tahun 2024. Amin. Lalu saudara, kita boleh ingat kisah tentang orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan, di mana ada satu kota yang harus mereka taklukkan. Kota yang pertama adalah kota Yeriko. Ya, yang secara manusia mungkin ini mustahil mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Kenapa? Karena bentengnya tebal banget. Ya, tetapi orang Israel ini bersama dengan Tuhan. Ya, mereka hanya bersorak-sorai mengelilingi 7 hari 13 kali. Tuhan mungkin runtuh. Dan mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Mereka bisa menaklukkan kota Yeriko. Luar biasa, saudara. Nah, kemudian mereka mau menaklukkan kota yang kedua, kota Ai namanya. Ya, kota yang kecil, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mau menaklukkan kota Ai? Mereka kalah telak. Ya, Yosua saat itu sebagai pemimpin sangat bersedih hati. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia pakai kain kabung. Dia taruh abu di atas kepala. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau izinkan kami orang Israel kalah melawan kota yang kecil? Saat itu Tuhan berkata, berdiri, apa yang kau bersujud?
orang Israel itu telah berdosa. Ya, mereka telah mengambil apa yang harusnya, mengambil barang yang telah dikhususkan untuk aku. Ya. Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu, dan Tuhan tidak akan berkenan kalau engkau belum membereskan dosa itu. Wah, Yosua tahu, karena ternyata ada seorang Israel yang namanya Achan. Dia mencuri apa yang harusnya dipersembahkan dari Tuhan, hasil jarahan dari kota yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang sekarang nggak ada yang tahu, saudara. Tapi Tuhan mau dosanya itu harus dibereskan dulu, baru Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Ya, Tuhan Yesus Tuhan berkata ini, bangunlah, gak usah bersedih, berdirilah. Ya, mungkin kita berdoa, bersujud itu perlu, Bapak Ibu saudara, itu bagus. Ya, tetapi lebih penting lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, ibadah itu hal yang bagus, saudara. Tapi lebih penting lagi kita harus bereskan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita datang berdoa, ya beribadah, tetapi kita masih biarin dosa itu dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan bilang Tuhan gak akan bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Bagaimana Tuhan bisa berikan kemenangan itu bagi kita? Ya. Kalau kita mau menerima kemenangan dalam pertandingan iman kita, ya kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu gak bisa kalau hidup kita itu masih penuh dengan dosa. Kita masih membiarkan dosa itu di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus membuang dosa itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita setiap tahun kita mohon berkat pada Tuhan, kita minta berkat sama Tuhan, jangan lupa kita juga minta Tuhan cabut setiap dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Ya. Biar Tuhan bebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa tersebut. Jangan kita biarin, karena itu yang akan menghambat kita, merintangi kita untuk mencapai apa yang ingin kita capai di tahun 2024 ini. Itu yang harus kita pahami, saudara ya. Jadi kalau ada beban, ada dosa, ya jangan dibiarin, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh ingin mencapai apa yang engkau capai di tahun 2024, buang semuanya, saudara. Jangan disisa-sisain. Aduh, yang ini saya dosanya, kasihan ini udah lama. Jangan, Bapak Ibu saudara, buang semuanya, saudara. Ya, ya. Banyak sekali Bapak saudara mungkin dosa-dosa. Mungkin Bapak saudara, saya yakin Bapak Ibu saudara yang tahu apa dosa saudara yang masih saudara lakukan di tahun 2024. Tapi 2023. Tapi saya berharap Bapak saudara di tahun 2024 jangan ada lagi dosa itu. Amin. Amin. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan lepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Nah, apalagi sih Bapak saudara, dosa apa sih yang seringkali kita nggak sadari Bapak Ibu? Mungkin ada satu hal yang bisa yang mungkin orang sering lupa, yaitu hubungan kepada kuasa gelap, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada orang Kristen, ada orang anak Tuhan yang mungkin masih nggak sadar bahwa dia pegang kuasa gelap, Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang dari kecilnya tuh masih pegang jimat. Jadi saya nggak tahu ini jimat ya, pokoknya ini dari orang tua saya. Ya ini buat keberuntungan lah. Ya udahlah, ini tradisi, masih ada disimpan di dompet, ada. Padahal udah Kristen ada. Nah itu hal-hal yang demikian Bapak saudara, itu harusnya dilepaskan, itu harusnya dibebaskan kita dari hal-hal belenggu hubungan kuasa gelap seperti itu. Ya, kalau dalam firman Tuhan mengatakan jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Kata lainnya jangan kita berikan landasan kepada si iblis. Ya, kalau ada helikopter, ya dia nggak akan bisa mendarat kalau nggak ada namanya helipad. Ini kalau helikopter mau mendarat di sini nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau di hotel yang mewah, yang ada helipadnya, ya dia bisa mendarat. Nah, secara langsung firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan kita berikan landasan pada si iblis untuk si iblis itu bisa masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang membuka landasan bagi si iblis masuk, itu sama aja kita bukan salah itu Bapak Ibu. Nah, jangan kita beri kesempatan itu sama si iblis, ya. Karena masih banyak anak-anak Tuhan ya yang percaya kuasa gelap, ya yang masih percaya dukun-dukun, ramalan, apalagi di tahun baru ya 2024 ya, banyak yang baca ramalan tuh ya, apa yang akan terjadi di tahun 2024, siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024, ya kan? Belum lagi baca-baca bintang, sio bentar lagi, Sinja, waduh, ya kan? Tapi orang Kristen masih ada yang suka loh. Nah, itu kita sebagai anak Tuhan itu harus kita lepaskan, Bapak Saudara. Kenapa? Karena itu kita terikat dengan namanya kuasa gelap, Bapak Ibu.
Ya, masih ada orang Kristen yang suka percaya tahayul, omongan nenek-nenek tua. Ya, padahal kita harusnya percaya sama firman Tuhan. Tapi ada orang yang percaya omongan nenek-nenek tua. Ada yang bilang, oh itu nggak boleh tuh bangun kolam di dalam rumah. Ya, nanti itu semua berkat itu masuk ke kolam. Ada juga yang bilang, oh nanti kalau lewat jembatan yang sepi nih, ya itu tinting jam 12 malam. Walaupun kelihatannya nggak ada orang, itu tinting aja gitu. Ya, permisi sama penunggunya. Wah, masih ada yang percaya seperti itu, Bapak Saudara. Ada yang bilang, wah udah mau beli rumah, ya kan? Terus temannya bilang, jangan beli rumah di sini, kenapa? Ini tusuk sate. Beli dong tusuk konde. Ya kan, ada aja Bapak Saudara ya. Kita anak-anak Tuhan itu, keberuntungan kita nggak berdasarkan itu Bapak Saudara. Ada yang misalnya gedung hotel, ya ada kamar 1, 2, 3, 4 nggak ada. Terus selanjutnya 17, nggak ada 13 gitu kan. Karena apa? Mereka menganggap ada angka-angka yang keberuntungan, ada angka-angka yang menganggap kesialan, betul nggak? Tapi di dalam Kristen, di dalam Tuhan, semua keberuntungan itu berdasarkan ketaatan kita sama Tuhan. Amen. Ya, bukan berdasarkan itu. Ya. Ada yang berdasarkan fancy. Oh ini harus gini, ini kacanya harus di sini nih kalau taruh di rumah nih kaca harus di sini, pintu harus di sini, ya ini sofa harus ngadep ke sini. Wah, itu kita anak-anak Tuhan nggak berdasarkan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu semua harus kita lepaskan. Kalau kita mau mencapai kemenangan yang Tuhan berikan di tahun 2024, kita jangan sampai terikat dengan namanya puasa-puasa gelap seperti ini. Itu untuk Bapak Ibu. Ya, itu untuk. Jadi kita harus lepaskan namanya puasa-puasa gelap Bapak Saudara. Ya. Jadi janganlah kita percaya dengan tahayul-tahayul. Ya, jadi kalau saudara yang masih ada nih hubungan dengan puasa gelap, ya masih pegang-pegangan, jimat dan lain sebagainya yang mungkin disadari atau tidak disadari, ya segera dibereskan, segera dilepaskan Bapak Saudara, karena itu akan merugikan saudara dan itu akan merintangi kita. Itu sebagai rintangan, hambatan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan di tahun 2024 ini. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuang beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita untuk kita bisa mencapai kemenangan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, next. Yang kedua itu adalah memandang Yesus. Ya, di ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi untuk kita mencapai kemenangan, meraih kemenangan dalam pertandingan iman kita, yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita harus memandang Yesus. Artinya apa? Mata hati kita harus fokus sama Tuhan. Jangan kita teralihkan, Bapak Saudara. Petrus ketika dia fokus sama Tuhan, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengalami mujizat. Tapi ketika dia mulai teralihkan, dia lihat kiri dan kanan, akhirnya dia apa? Jatuh tenggelam. Untung aja ada tangan Tuhan yang mengulurkan tangan sehingga Petrus bisa tertolong. Ya. Jadi dalam kehidupan kita juga begitu, Bapak Saudara. Ya, mungkin bisa terjadi segala hal dalam kehidupan kita. Ada masalah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus lihat kiri dan kanan, Bapak Saudara. Fokus saja sama Yesus, fokus saja sama Tuhan. Maka kita pasti akan bisa mendapatkan mujizat dan kemenangan yang Tuhan berikan. Ya, ada satu cerita kuno, Yunani kuno, ya, putri Atlanta yang cantik. Ya, di mana ada satu putri yang cantik namanya Atlanta. Ya, banyak pria ingin menikahinya. Ya, tapi putri ini punya syarat. Ya, kalau mau menikahinya boleh aja, tapi harus lomba lari dulu sama dia. Ya, kalau dia menang, silakan jadi istrinya. Kalau kalah, leher pria itu yang harus diberikan. Wah, jadi sangat serem ya, Saudara ya. Tapi karena wanita ini sangat cantik, banyak pria tetap mau datang untuk berlomba dengan dia. Dan tentunya banyak pria yang akhirnya kalah karena Atlanta larinya sangat cepat, Saudara. Sampai satu ketika ada satu pria bernama Hippomenes, ya. Dia mau bertanding dengan Atlanta. Dia datang, saya mau bertanding dengan Anda, saya mau menikah ya. Oh boleh, oke silakan. Oke. Pas mereka mulai lari, Atlanta kasih jalan. Ya udah, kamu lari duluan aja, nggak apa-apa. Wow, dikasih kesempatan seperti itu Hippomenes buru lari dengan sempurna. Wah, sampai pertengahan lari, si Atlanta baru ikutan musuh. Set, karena dia begitu cepat ya, tiba-tiba udah di samping set. Terus kan, leher gitu ya. Udah dia dengar, wah kaget si Hippomenes kan. Dia langsung ambil di kantongnya, dia ambil sebuah apel emas, dilempar ke belakang. Wah si Atlanta nih, wih apa tuh? Itu apel kayak emas ya, itu emas kan bukan, dia berhenti kan. Si Hippomenes terlari terus,
wah itu masa bukan tuh, bagus banget ya. Wah tapi dia lari lagi. Dia lari lagi, disusul lagi si Hipomenes kan. Hipomenes sekali lagi, wah udah disusul lagi kan. Keluarin lagi apa emasnya. Dia lempar lagi, set. Kata-kata kaget tapi, apa itu apa beneran emas atau bukan itu? Dia berhenti lagi, dilihatin lagi. Wah apa emas itu ya? Dia lari lagi. 3 kali, dia samperin lagi si Hipomenes. Wah Hipomenes sekali lagi, dia keluar lagi apa yang ketiga. Akhirnya dia udah dia lempar ke kakinya langsung ke Atalanta. Terus si Atalanta juga jadi kaget, ya kaget. Akhirnya dia dengan tahan dia ambil itu, dia berhenti dia ambil. Wah emas, ya kan? Dan saat itu Hipomenes udah masuk garis finish. Akhirnya dia menang. Nah pertanyaannya kenapa si Atalanta yang larinya cepat ini kok bisa kalah sama Hipomenes? Simpel saudara, karena fokusnya teralihkan, betul nggak? Hipomenes tetap fokus pada pertandingan, tapi si Atalanta fokusnya gagal fokus, ya. Gara-gara apa? Apa emas, ya. Dia gagal fokus. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanding dalam pertandingan iman, kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita mulai teralihkan dengan masalah-masalah kehidupan kita. Akhirnya kita akan bisa menang, saudara. Ya. Kita akan menghambat kita dalam kemenangan. Makanya kita harus tetap fokus memandang Tuhan. Memandang Tuhan itu artinya fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah boleh aja terjadi, Bapak Saudara, betul nggak? Kiri kanan mungkin ada pergumulan dalam kehidupan kita, tapi jangan kita fokus sama masalah itu. Ya, kalau misalnya Daud, Bapak Saudara tahu Daud. Ya, Daud ketika dia mau melawan Goliat, kalau dia fokusnya sama Goliat, ya ampun, Goliat tinggi banget, 2 meter lebih, aduh, saya kecil banget, aduh, kayaknya kalah saya, betul. Tapi dia nggak fokus sama itu, dia fokus sama Tuhan dia yang besar, yang dia singa aja, beruang aja, semua kalah sama dia. Ya, karena Tuhan dia, makanya dia datang dan membawa nama Tuhan, dan dia bisa menang melawan Goliat. Betul saudara? Karena apa? Karena dia fokus sama Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Misalnya tahun ini ada yang merindukan, saya tahun ini ingin melayani Tuhan lebih lagi. Tiba-tiba ada masalah ekonomi, ya kan? Susah. Nah kalau engkau fokusnya sama masalah, kayaknya jangan dulunya melayani nggak bisa. Susah hidup, gimana mau melayani? Nah kalau kita fokusnya sama masalah kita, nggak akan bisa tercapai itu apa yang ingin kita capai. Tapi kalau tetap fokusnya ke Tuhan, pasti kita tetap bisa mencapai apa yang kita capai di tahun 2024 ini. Amin. Makanya kita harus tetap fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17:5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17:7 dikatakan, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, memandang Yesus, itu artinya kita mengandalkan Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah pergumulan apapun, kita tetap andalkan Tuhan. Ketika kita ingin mencapai apa yang ingin kita capai di tahun 2024 ini, kita jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Seringkali kita kelihatannya butuh manusia, betul nggak? Saya ingin dapat kerjaan yang bagus, saya harus sedikit jilat-jilat bos saya, ya kan? Saya harus balikin dia, betul nggak, Bapak? Kita mengandalkan manusia, manusia itu yang bisa kasih berkat ke saya. Manusia itu. Secara manusia seperti itu, Bapak Saudara, betul nggak? Tetapi kalau kita anak Tuhan, kita harus fokusnya sama Tuhan, andalinnya Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita, amin, untuk memberkati kita. Jadi kita jangan sampai salah fokus, kita malah fokus sama manusianya. Kalau ada manusia yang Tuhan pakai untuk memberkati kita, jangan kita fokus sama manusianya. Terima kasih ya. Itu semua juga karena Tuhan. Saya dibantu oleh manusia, ya. Ketika saya nggak ada pekerjaan, saya dibantu oleh manusia, ya. Tapi saya percaya, kalau bukan karena Tuhan, nggak akan ada manusia satupun yang membantu saya. Amin. Jadi jangan gagal fokus ya Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau ditolong manusia, itu semua karena Tuhan. Jadi jangan kita malah mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan kita untuk mencapai apa yang ingin kita capai di tahun 2024 ini. Kita harus tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
maka apa yang ingin kita capai? Ya, saudara, kita manusia nggak ada yang sempurna, dan manusia itu memang mengecewakan. Saudara pernah nggak sih mengalami pergumulan berat? Pasti pernah. Saya juga pernah, saudara. Rasanya saya down to the earth, ya kan? Rasanya pergumulannya berat, saudara ya. Wah, lelah sekali. Suatu saat saya ingin curcol kepada seorang manusia, ya. Saya ingin curcol kepada seorang manusia. Aduh, saya begini. Apa yang terjadi? Ya, sesuatu kekuatan yang baru yang didapatkan? Enggak, saudara. Saya malah dihakimi. Wah, lu sih begini lu. Makanya lu jangan kayak gitu. Lu dosa lu kayak gitu. Wah, bukan dapat kekuatan baru, malah makin terpuruk, Bapak Ibu saudara ya. Kenapa? Karena manusia memang mengecewakan, nggak bisa diandalkan, nggak bisa. Jadi kalau engkau sedang down, engkau sedang rasanya wah hancur berantakan, jangan datang ke manusia. Karena pasti manusia nggak akan sesuai dengan apa yang kau harapkan. Percaya deh, Bapak saudara. Nggak ada manusia yang sesuai dengan kau harapkan. Ya, makanya ada orang kan kalau curhat kan kemana-mana ya. Saya yakin bukan dia nggak cukup curhat sekali. Dia cari orang yang diharapkan. Responnya seperti apa? Kok nggak ada yang sesuai sih sama dia? Saya cerita ke dia deh. Kok nggak ada yang sesuai nih kayaknya? Cerita ke dia deh. Nggak ada yang sesuai nih. Bener nggak? Makanya semua diceritain, ya kan? Tapi yang paling baik apa? Ketika kita sering curhatnya kepada Tuhan. Karena di situ baru ada kelegaan yang Tuhan berikan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Hanya Tuhan yang bisa berikan kelegaan bagi kita. Manusia nggak bisa memberi sekarang. Ya, jadi ingat di tahun 2024 ini tetap pandang Yesus, tetap fokus pada Yesus, tetap andalkan Tuhan Yesus. Jangan kita sampai lupa, jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan manusia. Amin. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, jadi kita akan melakukan 3M. Ya, yang pertama membuang beban dan dosa. Yang kedua, memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, yang kedua apa tadi? Memandang Yesus. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Dari ayatnya di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Bapak saudara, di suatu kali ada penelitian di Amerika yang mereka tuh meneliti agar pokoknya mereka mengusahakan di mana ada bibit unggul yang akan ditumbuhkan sama dia menjadi tumbuhan yang cepat berbuah, tumbuh dengan cepat dan cepat berbuah lebat. Ya, jadi mereka tuh benar-benar merawat pohon itu sedemikian rupa, dikasih kubah, dikasih makanan yang bergizi, dikasih tanah yang subur, pokoknya dikasih apa yang dibutuhkan tanaman itu. Dan penelitian itu ternyata berhasil. Ya, tanaman itu tumbuh dengan cepat dan berbuah dengan cepat. Ya, tapi ketika itu berlangsung, ternyata pas dilihat pohon yang dia diteliti itu umurnya lebih pendek daripada pohon yang ada di luar. Wah, mereka kaget, mereka bingung kan apa yang terjadi, apa bedanya mereka meneliti. Ternyata perbedaannya adalah saudara, yang pohon yang di dalam itu karena nggak kena angin, nggak pernah kena angin, nggak pernah kena cahaya matahari langsung karena kan ditutup, ya kan? Pokoknya diisolasi, saudara. Beda dengan pohon yang di luar sana, dia kena badai, kena panas, kena hujan, ya, kena segala polusi. Nah, ternyata segala hal itu membuat pohon itu menjadi lebih kuat. Betul kan, saudara? Iya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, memiliki iman yang teguh itu nggak bisa setelah langsung, wah kamu punya iman teguh, wah luar biasa. Enggak, saudara. Itu harus dibuktikan dengan dia melewati berbagai badai cobaan dulu. Betul nggak? Harus dibuktikan dulu melewati berbagai cobaan itu. Apakah benar-benar kuat atau enggak? Jadi intinya gini, saudara, jangan kita takut ketika kita menghadapi badai masalah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena justru badai masalah itulah yang dapat memberikan kita kekuatan. Iman kita akan semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Ada orang kan yang kalau ada masalah kan langsung stres, kalang kabut. Waduh, gak bisa ini. Kok Tuhan, saya kok jadi susah begini ya Tuhan. Aduh, saya pelayanan tapi kok saya jadi susah nih. Gimana Tuhan? Gak bisa ini Tuhan. Wah, langsung kalang kabut, stres dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini tidak mengerti bahwa memang kadang-kadang dalam kehidupan kita butuh namanya masalah
Untuk apa? Untuk membuat kita semakin menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, dulu saya teringat ketika saya masih kuliah. Ya, ketika saya masih kuliah, itu pelajaran bisnis ya. Pelajaran bisnis dibagi kelompok, tugas presentasi ya. Ada 7 kasus. Di antara 7 kasus itu kita semua ngeliat nih, murid-murid kan. Kita ngeliat, waduh, ada satu yang kita nggak ngerti nih, susah nih. Wah, beda sendiri nih, unik sendiri nih. Wah, jangan sampai kita dapat kasus yang itu. Ya, begitu juga kelompok tim saya kan. Pas diundi ternyata tim saya yang dapat, kelompok saya yang dapat itu kasus yang begitu susah. Waduh, kita pusing kan. Waduh, kita dapat masalah yang susah lagi nih. Gimana nih? Ya kan? Udah, karena saya percaya dalam Tuhan ya. Udah, nggak apa-apa, udah kita kerjain aja deh. Saya semangat, saya kerjain setiap hari Bapak Ibu Saudara, saya cari gali itu tentang kasus ya. Kasus itu saya cari tahu. Ketika saya keluar ketemu orang, saya tanya, lu tahu gak sih tentang gini, maksud lu gimana ya gini. Wah, pokoknya saya ngomongin terus, saya tanyain terus, saya gali terus ya kan. Akhirnya terkumpul rangkuman sesuai dengan kasus itu. Kemudian presentasi lah. Ternyata tim kami ya itu mendapatkan jawaban yang paling kritisnya di kasus tersebut. Dan akhirnya kita dapat nilai A. Satu-satunya kelompok yang dapat nilai A itu kita. Kenapa? Kita doang yang dapat titik kritis. Udah gitu kasusnya paling sulit lagi. Wah, pas udah dapat nilai gede mah kita semua happy Bapak Saudara. Ya kan? Coba next. Ada kata-kata seperti ini. Every big problem is a big opportunity. Setiap masalah yang besar itu sebenarnya adalah kesempatan yang besar bagi kita. Saudara, kadang-kadang kita nggak sadari kesempatan yang besar itu kadang datang melalui masalah yang besar. Ya, jadi kayak pas saya kuliah, wah kelihatannya kok susah ya. Oh ternyata itu adalah kesempatan yang besar untuk saya bisa dapat nilai yang lebih besar. Betul nggak saudara? Dalam kehidupan kita juga kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh tuh. Gereja Eklesia Semanan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang tahu ceritanya, dulu cuma di ruko. Tapi tiba-tiba diresolusi oleh warga, gak boleh ibadah di ruko. Wah, rasanya ini masalah yang sangat besar, betul gak? Kalau gereja udah ditolak warga, wah itu masalah besar banget ya saudara ya. Rasa-rasanya kayak, aduh Tuhan tolong. Tapi hamba-hamba Tuhan berdoa terus, berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan mukjizat. Akhirnya apa? Malah diberikan tempat 2000 meter untuk ibadah. Yang tadinya di ruko, jadi 2000 meter untuk ibadah. Itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu Saudara, jangan kendor dulu, jangan langsung stres dulu, jangan langsung mau menyerah dulu. Tunggu dulu, jangan-jangan itu ada satu kesempatan yang besar. Tuhan sedang membukakan jalan yang besar bagi saudara. Jadi saudara jangan stres dulu ya. Jadi kalau ada masalah, jangan kau malah marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Saya sudah melakukan buang dosa, buang beban. Ya kan, saya sudah pandang engkau terus, tapi kok masalah terus datang terus ini, apalagi masalahnya besar banget nih Tuhan. Wah, tenang dulu Bapak Ibu Saudara ya. Tetap percaya sama Tuhan. Dan kalau kita bisa lewati itu, kita akan punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu ada karena punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau nggak punya pengalaman spiritual bersama Tuhan, nggak akan punya iman yang teguh. Ya, banyak orang Kristen di luar sana kenapa gampang sekali pindah agama, meninggalkan Tuhan, karena dia nggak punya iman yang teguh sama Tuhan, nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi orang yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan, pasti dia punya iman yang teguh. Amin, Bapak Saudara. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Ada 3M yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membuang beban dan dosa. Yang kedua apa? Memandang Yesus. Dan yang ketiga apa? Memiliki iman yang teguh. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, kita akan bisa memenangkan pertandingan iman kita di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.